Apa efek COVID yang diluncurkan sejak November 2019 oleh globalis? Ya benar, globalis khususnya industri farmasi, mulai dari multivitamin dan ratusan produk lainnya pelengkap kekuatan herd immunity, laris manis, hingga keuntungan ratusan persen didapati oleh dunia kesehatan globalis. Fasilitas kesehatan, sistem kesehatan, asuransi, dan puluhan bisnis derivatif dunia kesehatan dan farmasi panen akbar. Panen gede-gedean di tahun 2020 awal hingga akhir tahun 2020. Dan ini belum efek vaksin yang mungkin diperkirakan awal mainnya adalah di pertengahan tahun 2021. Di sisi lain, ada yang terpukul parah karena anomali efek COVID secara bisnis, yaitu dunia transportasi massal seperti industri airline yang berefek ke pariwisata internasional. Indonesia turis wisata asing belum akan recover sampai akhir tahun 2022. Demikian para analis jauh-jauh hari mengingatkan, hanya turis lokal yang bisa menyelamatkan wisata nasional. Itu solusinya. Untuk merangkum ini semua, kita coba buat tren di tahun 2021 yang semoga bermanfaat untuk antisipasi kalau itu ke arah merugikan bisnis kita, dan ketika itu merupakan peluang, kita tambah kekuatannya. Ada bonus informasi sedikit yang saya garansi akan membuat semangat sahabat semua. Dalam kumpulan video narasi tentang Vision 2030, hal ini saya urai panjang dan ada baiknya sahabat pelajari, dan dalam informasi kali ini juga ada hal yang pastinya membuat sahabat semua bersemangat. Semangat membangun UKM karena UKM lah yang akan ditarget dan tumbuh dengan cepat. Singkatnya, kita jelaskan. Kita semua tahu setiap negara mungkin secara ekonomi di masa pandemik 2020 kemarin banyak yang melakukan apa yang tidak mungkin jagoan keuangan Indonesia lakukan, karena selain tidak ada nyali, juga kuat sekali cengkraman agen IMF dan World Bank di Indonesia. Sangat mencengkram. Jadi sekali lagi, hal yang dilakukan negara besar tersebut tidak akan berani dilakukan oleh pejabat, tapi kuat sekali pengaruhnya dalam kekuatan politik di Indonesia. Apa yang dilakukan negara besar tersebut? Yaitu meniru apa yang dilakukan Amerika ketika subprime mortgage terjadi di tahun 2008. Di tahun 2009, Federal Reserve melakukan printing money mendekati angka $1 triliun atau 1.000 billion untuk membail out lembaga keuangan yang telah melakukan manipulasi secara sistemik meruntuhkan sistem ekonomi dolar di seluruh dunia. Kali ini, di tahun pandemi COVID 2020, negara besar tersebut melakukan hal yang sama, yaitu printing money untuk stimulus ekonomi lokal mereka. Jerman, Inggris, Amerika, Jepang, Tiongkok, semua melakukan hal itu, yaitu printing money dengan porsi masing-masing menurut skala aman mereka, dan telah dilakukan besar-besaran kemarin. Apa efek yang akan terjadi karena uang beredar kebanyakan atau kebanjiran? Baik, sebelum menjawab, yang pastinya kalau sahabat ditanya, ada jawaban yang telah didesain lama oleh pakar keilmuan internasional agar sahabat atau pejabat yang telah terdoktrin ilmu mereka selalu berpikir sama, seragam, dan tidak boleh dilawan. Printing money akan inflasi mata uang Anda. Ini adalah mantra yang dirapal dan ditanam di kepala ekonom papan atas nasional Indonesia. Ketika COVID menghentikan atau melambatkan global supply chain dunia, maka printing money adalah solusi, dan uang dicetak adalah untuk menyediakan supply atau menyiapkan produksi. Entah bagaimana, karena mungkin Indonesia mengikuti mainan negara besar, maka uang hutangan dan APBN digelontorkan bukan untuk membangun sektor produksi, namun uangnya untuk create demand. Apa itu create demand? Menciptakan kebutuhan adalah untuk orang penerima dana tadi untuk membelanjakan uang tadi. Kalau di negara besar yang printing money, mereka menggelontorkan uang untuk produksi, create supply, yang menjadi pertanyaan nanti siapa yang belinya? Ya negara-negara yang tidak berdaulat tadi, atau negara yang pejabatnya banyak rent seeker, pengejar rente, yang buat kebijakan nasional uang tadi adalah untuk create demand. Demand apa? Demand atas produksi negara maju. Mulai paham cara bernegaranya. Misalnya, mereka cari Indonesia yang sudah create demand, negara produsen create supply. Kok geblek bener ya kita jadinya. Yang negara maju cetak duit gak bakal inflasi lah, karena ada Indonesia yang nerima dolarnya tadi atau mata uang mereka tadi. Karena inflasi counter produksinya adalah sektor produktif. Yang membuat inflasi adalah uang beredar tidak sama dengan jumlah output sektor produksi. Itu adalah pelajaran dasarnya. Jadi ketika negara besar printing money, satu, mereka fokus create supply, dan mereka cetak gede-gedean di mana create demand juga digelontorkan. Nah, kalau create demand digelontorkan nanti inflasi, maka jawabannya iya bener. Tapi negara besar punya alat tekan dan punya agen yang taat dengan mereka di setiap negara. Dan di Indonesia banyak yang paham siapa orang-orang yang dimaksud. Agen itu untuk apa sih sebenarnya? Ketika printing money tadi menyelesaikan masalah hutang pribadi dan kelancaran keuangan korporasi serta UKM di sebuah negara maju tadi, tahun 2020 kemarin mereka cetak uang, lalu sampai akhir tahun 2021 domestik dan kebutuhan nasional sebuah negara tadi semua selesai karena muter di dalam negerinya. Oh ya, sekedar mengingat, ketika ekonomi
ekonomi shutdown atau slowdown, maka sewaktu mesin akan dimulai lagi, kalau dari shutdown sampai full throttle ya, sampai gigi 5 ekonominya memerlukan 2 tahun. Kalau dari slowdown ke full speed kira-kira 1 tahun. Jadi katakan kemarin COVID adalah slowing down, di mana untuk gigi 5 memakan waktu 1 tahun sampai akhir 2021, banyak negara deglobalisasi atau melakukan fokus dalam negerinya dulu. Maka di ujung 2021 akan terjadi cash yang banjir, cash yang banyak, cash yang menumpuk. Inilah gunanya agen di sebuah negara untuk mempengaruhi kebijakan pinjam atau hutang. Maka di tahun 2022 akan ada banjir uang asing atau multi currency, terutama dolar Amerika, yang harus menemukan lawan, yaitu sektor produksi. Atau negara yang lemah kedaulatannya dipaksa ambil hutang. Hutang besar-besaran, bunga murah, bahkan bunga kecil sekali di bawah 3% bisa-bisa. Pokoknya harus ambil sebanyak-banyaknya. Kalau tidak, Amerika inflasi, Tiongkok inflasi, Inggris inflasi, gede banget inflasi mereka. Di tahun 2020 inilah tahun uang murah di seluruh dunia. Dan bagi pengusaha yang susah cari uang di dalam negeri, ini kesempatan emas. Sama seperti tahun 2010-2011 kemarin, kita dapat uang murah sektor swasta. Juga ini akan nanti dapat di tahun 2022 dan 2023. Di sisi negara yang memang dibikin APBN minus dan tidak berani printing money, agar uang banjir nanti dapat penyalurannya di negara-negara yang tidak punya GBHN. Tidak ada haluan negara, hanya APBN dihabisin anggaran. Maka dana murah negara besar tadi solusi keduanya. Yang negara tidak berdaulat tadi dapat uang murah, dan negara besar tadi menyalurkan uang yang selesai, yang sudah dipakai agar tidak inflasi. Kalau saja bernegara kita Indonesia first dan berani printing money itu kita lakukan, pasti akan membuat negara besar tadi gelegepan, kekurangan oksigen karena nggak bisa menyalurkan mata uangnya. Panik, mereka perlu ventilator ekonomi karena uang mereka tidak terserap. Sayangnya kita belum punya kekuasaan itu. Sayangnya kita belum dipercaya. Namun untungnya kita punya generasi muda yang telah pinter karena telah siap, dimana nanti ketika giliran mereka tidak akan lagi bangga dengan asing dan tidak akan lagi mempermudah asing di tanah air tercinta Indonesia. Amin. Semoga anak muda sukses semuanya.